Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pantun berikut. Air jeruk dalam gelas, makan roti dengan keju. Niatkanlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Keliling kota naik becak, walau lama tiadalah jemu. Banyak-banyaklah membaca, karena membaca adalah pintu ilmu. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Baiklah anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat anak-anak? Sehat, semangat. Insya Allah kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka selama perjalanannya dalam menuntut ilmu sampai kembali ke rumah, maka dia dihitung fi sabilillah, dalam menuju kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, gimana kalau dalam jaringan seperti ini? Ya, kita dalam jaringan, dalam satu komando, dalam satu pembelajaran, kita ini walaupun dalam jaringan tetap dihitung man kharaja fi talabil ilmi. Kita keluar walaupun di rumah saja, ya, dalam menafsirkan seperti itu ya. Nah, walaupun kita di rumah tapi tanpa keluar rumah, ini man kharaja, kita jasad kita di rumah tapi dalam pikiran kita itu pembelajaran dalam seperti berada di sekolah. Makanya Bapak Ibu guru membuat pembelajaran seperti ini biar seakan-akan kita berada di sekolah untuk memutus mata rantai COVID-19. Semoga kita dapat menghadapinya dan pasti Allah sudah bisa memusnahkan COVID ini dengan ingat PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan ingat pesan ibu, memakai masker, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, tetap semangat semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Selain itu, terima kasih ayah bunda yang sudah membantu pembelajaran dalam jaringan ini, terutama untuk kalian yang penuh semangat. Dan kita semuanya, because we are best personal, kita adalah yang terbaik, diciptakan Allah untuk murid-murid yang terbaik, untuk guru-guru yang terbaik. Oke, kita mulai anak-anak ya. Alhamdulillah kita sudah di tema 5 subtema 2 di pembelajaran kedua dan ketiga, yaitu pengalamanku di sekolah. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu guru akan bersama menjelaskan kalian tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui nih anak-anak, tujuan pembelajarannya apa. Ya, yang pertama, kalian nanti akan diberikan bagaimana mempraktekkan ungkapan minta tolong, dan kalian juga akan dicontohkan mempraktikkan gerakan keseimbangan dan putaran. Yang ketiga, penerapan sila pertama Pancasila, serta membuat kalimat permintaan tolong. Dan kelima, mengukur panjang benda. Dan yang keenam, membuat kerajinan tangan. Ini semua nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki, Bu Nuri, dan Bu Resti.
Oke, tetap semangat semuanya anak-anak ya. Insya Allah kita dengan semangat, jaga iman, jaga imun, jaga aman, kita sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita beranjak. Silakan dibuka buku tematiknya, tema 5, subtema 2, halaman 61. Ya. Sudah 61. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengungkapkan permintaan tolong. Ini harus ya, sebagai orang berilmu, dia bisa menjaga lisannya, menjaga sikap dan perbuatannya. Ya, begitupun dalam permintaan tolong kita harus bisa mengungkapkan dengan bahasa yang santun. Ya, oke. Siap semuanya? Kita lihat gambarnya dulu anak-anak. Ya. Lihat gambarnya ya. Yan, tolong pot bunga itu kamu pindahkan ke taman. Aku tidak kuat untuk mengangkatnya. Baiklah Mei, aku akan memindahkannya, pot bunga itu, ke taman. Tuh subhanallah ya. Kalau bahasa tolong enak, tolong pot. Nah, Yan, tolong pot bunga itu kamu pindahkan ke taman. Aku tidak kuat untuk mengangkatnya. Itu sopan ya. Dan temennya yang meresponnya, lawan bicaranya yang diminta tolong juga menjawabnya dengan baik dan penuh ikhlas. Baiklah Mei, aku akan memindahkan pot bunga itu ke taman. Nah, ini sekarang kita sama-sama pelajari. Ketika di sekolah, kalian akan bergaul dengan teman-teman. Kalian juga berkomunikasi dengan guru dan warga sekolah lainnya. Dalam bergaul, kalian tentu membutuhkan pertolongan. Ketika meminta pertolongan, meminta tolong kepada orang lain harus sopan. Tuh, bener kan? Yang Pak Riki bilang tadi, kita harus sopan. Ya, karena dalam jaringan ini kita nggak ke sekolah. Misalnya di rumah juga kita harus sopan sama abang, sama adik, sama bunda, sama ayah. Jangan mentang-mentang abang bilang ke adanya, sini kamu. Misalnya adiknya namanya Abdullah. Dul, sini Dul. Tuh, angkat, cepet. Angkat itu gelas, angkat piring. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Itu rumahnya jadi rumah neraka. Marah-marah, nggak ada perkataan ungkapan yang sopan. Coba diganti bahasanya. Nah, misalnya namanya tadi Abdullah. Abdullah, adikku sayang, tolong ya angkatkan piring dan juga gelasnya. Tolong bantuin kakak ya. Kakak mau bawa lauk pauknya karena kita sudah sarapan bersama. Pasti adiknya bilang begini, iya Kak Aminah, terima kasih. Aku akan membantu kakak dengan senang hati memindahkan piring dan gelas. Enak kan, santun kan? Ingat loh anak-anak, pesan Nabi kepada kita, al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa adabihi. Orang muslim itu ialah dia yang menjaga lisannya dan perbuatannya dari perkataan yang tidak baik. Kalau dapat menjaga lisannya dan dari perbuatan yang baik, maka dia adalah seorang the good Muslim, the best Muslim. We are best Muslim. Oke, bisa ya, bisa terapkan. Apalagi kamu sama ayah sama bunda nak, ya harus lebih sopan. Sama abang, sama adik, kakak juga harus sopan. Tapi sama ayah sama bunda harus lebih sopan. Ya, inilah ungkapan permintaan tolong. Ya, bisa ya kalian terapkan bersama ya. Oke, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bisa ya. Baik, sekarang silakan dibuka halaman 63. Nah, ini seru nih. Tadi ya, sebagaimana tadi Bapak bilang, tujuan pembelajaran itu tadi mempraktikkan ungkapan minta tolong, mempraktikkan gerakan keseimbangan dan putaran.
Nah, siap semuanya? Are you ready? Dibuka halaman 63. Melakukan gerakan dalam senam lantai. Cara lain menyehatkan badan adalah berolahraga senam. Dalam gerakan senam terdapat gerakan keseimbangan dan gerakan memutar. Tuh, ya. Iya. Kita dalam senam itu pasti ada gerakan keseimbangan dan gerakan memutar. Bisa kita coba bersama-sama ya. Ayo silakan berdiri bersama-sama. Ayo Bapak bantu. Dibantu ya. Simsalabim. Jadi apa? Prak prak prak. Oke. Karena di lapangan tadi habis hujan, Bapak minta maaf. Jadi sekarang Bapak di perpustakaan. Oke, sekarang kita praktekkan. Ingat, gerakan dalam senam lantai. Ya, cara lain menyehatkan badan adalah dengan berolahraga. Olahraga di sini adalah senam. Dalam senam terdapat gerakan keseimbangan dan gerakan memutar. Sekarang tangannya di pinggang. Dah, tuh lihat tuh gambar itu. Ya, di pinggang sambil kita berjinjit. Hitungan ikutin Pak Riki ya. 1 ke atas, 2 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa. Sekarang kita tahan di hitungan 8 yang lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf, di hitungan ke-7 ya. Maaf. Ulangi ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. Mati keseimbangan, nggak boleh jatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun 8. Good job. Bisa semuanya ya. Nah, sekarang tambah levelnya. Berjinjit sambil tangannya direntangkan. Oke, sekarang di hitungan ketiga kita menahan. Ya, siap. Hitungan kedua kita turun, hitungan pertama kita naik ke atas. 1, 2, 3, tahan. Wih, subhanallah, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunin. Wih, good job. Kalian sehat pasti. Orang sehat bisa loh melakukan ini. Oke. Ingat, gerakan keseimbangan dan gerakan memutar. Udah kita seimbang tuh. Tadi 1 dijinjit ya kan? Tahan ya. Habis itu berjinjit sambil tangannya merentangkan. Oke, sekarang berjinjit. Kaki sebelah kirinya, kaki kirinya diangkat. Bisa? Hitungan ketiga ya, nahannya ya. Kita latihan dulu. Ya, kaki ke atas, dijinjit, yang kaki kanannya di bawah. 1, 2, tahan. 3. Ulang lagi, nggak apa-apa. Ingat, kesalahan itu bukan untuk diperolok. Kesalahan itu untuk diperbaiki menjadi baik dan benar. Baik, coba lagi. Diangkat kaki kirinya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tahan. Tahan. Cukup bagus. Lagi terus lakukan, nggak apa-apa. Ingat keseimbangan. Ya, 1, 2, 3, tahan. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Sekarang kita kaki sebelah kanannya yang diangkat, kaki kirinya berjinjit. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Lumayan ya, berkeringat ya. Kalau kalian mengikuti dari awal tadi pasti berkeringat. Pak Riki aja sudah mulai berkeringat. Ingat, kita itu harus berkeringat loh setiap harinya. Harus keluar. Dengan kita berkeringat itu keluar toksin-toksin, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ingat, habis berkeringat jangan lupa minum air putih, bukan air dingin, air hangat kalau bisa. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran kali ini dengan Pak Riki cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nuri dan Bu Resti. Silakan Bu Guru.
Baik, terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya halaman 65. Sudah dibuka bukunya? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menentukan sikap sila pertama Pancasila. Yuk kita baca yuk. Agar jiwa kalian sehat, kalian harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, masih ingat kan kalian bunyi sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol dari sila pertama yaitu bintang. Nah, salah satu sikap atau pengamalan sila pertama yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu banyak lagi contoh dari sikap-sikap yang mengamalkan sila pertama. Nah, sekarang kita lihat halaman selanjutnya. Nah, di sini perhatikan gambar ini anak ya. Berikan tanda centang untuk menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang nih kita lihat nih di antara keempat gambar ini mana yang merupakan dari sikap atau pengamalan sila pertama. Coba kita lihat gambar yang pertama. Oh, ini ada seorang anak yang sedang berdoa sebelum belajar. Apakah merupakan sila pertama berdoa itu? Iya, berarti kita kasih tanda centang ya. Nomor 1 pada gambar ini berarti merupakan contoh dari pengamalan atau sikap sila pertama. Yang kedua, lihat, oh ada 2 orang anak laki-laki sedang apa ini? Mengangkat meja untuk memindahkan meja nih bersama-sama saling tolong menolong. Ya, apakah termasuk pengamalan sila pertama? Apakah ini termasuk sikap dari sila pertama? Tidak, tolong menolong itu merupakan sila yang kedua. Berarti tidak termasuk ya, tidak usah diberi tanda centang. Kita lihat yang ketiga. Wah, ini ada 2 orang anak. Yang pertama dia sedang ibadah sholat. Yang kedua, anak yang kedua sedang berdiri. Dia sedang menyandarkan tubuhnya di tembok. Nah, apakah ini termasuk sikap dalam sila pertama? Coba lihat, apakah teman ini yang sedang tidak sholat ini mengganggu teman yang sedang sholat? Mungkin saja. Nah, ini nih berarti ada perbedaan di sini anak ya. Yang pertama ini agamanya Islam, dia sedang sholat. Mungkin yang perempuan yang ini dia tidak beragama Islam, makanya tidak ikut sholat. Tapi dia saling menghargai nih, melihat temannya yang sedang sholat, tidak mengganggu. Nah, apakah ini termasuk sikap dari sila pertama? Pengamalan sila pertama? Iya, termasuk. Kita kasih centang. Yang terakhir. Wah, dilihat nih. Oh, ini sedang ada Pak Ustadz sedang khutbah. Nah, ini sedang khutbah Jumat nih. Lihat ada jamaah-jamaah di sini sedang mendengarkan khutbah dari Pak Ustadz ini. Apakah gambar yang keempat ini termasuk dari sikap sila yang pertama? Iya, termasuk ya, karena dalam semua hal kegiatan ibadah itu masuk ke dalam sila pertama. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Insya Allah paham, mudah sekali. Kita lanjutkan. Sekarang silakan dibuka halaman 67, buku paketnya dibuka. Sudah? Pada buku tersebut ya, halaman tersebut kita akan belajar mengenai membuat kalimat permintaan tolong. Permintaan tolong itu apa sih? Nah, kita harus tahu dulu nih nak. Kita itu ingin meminta tolong kepada seseorang, berarti intinya kan kita ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengucapkan ya permintaan tolong ini? Nah, kita baca bersama-sama. Di antara teman kalian di sekolah tentu ada perbedaan. Sudah pasti kita semua itu berbeda-beda. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kalian harus saling menghargai. Ya, salah satu caranya yaitu dengan berbahasa yang santun. Tuh. Ketika mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, gunakanlah kata tolong. Nah, perhatikan di sini. Kalian ingin menyuruh siapapun, menyuruh adik kalian, menyuruh minta tolong kakak kalian, ayah bunda kalian, itu dengan harus menggunakan kata yang santun, yang baik, akhlak yang baik.
dengan mengucapkan kata-kata yang santun. Nah, ketika kita ingin minta tolong atau menyuruh seseorang, hendaknya kita menggunakan kata tolong terlebih dahulu kalimat awalnya. Lihat contoh gambar di samping. Nah, ini ada Bapak Guru dan ada seorang siswa. Nah, Pak Guru ingin menyuruh seorang siswa ini apa nih? Ingin menyuruh apa? Ingin meminta tolong apa? Perhatikan. Ahmad, tolong sampaikan surat pemberitahuan ini kepada orang tuamu. Tuh, lihat apa yang diucapkan oleh Bapak Guru. Kalimatnya sopan tidak? Sopan. Santun tidak? Santun. Kenapa? Karena diawali dengan kata tolong terlebih dahulu. Tidak semena-mena, Ahmad, ini ya, kasih ke orang tuamu. Nah, itu tidak sopan. Tapi Pak Guru ini memberikan kalimat dengan kata yang sopan dan santun. Ahmad, tolong sampaikan surat pemberitahuan ini kepada orang tuamu. Kemudian, Ahmad menjawab, baik Pak Guru, akan saya sampaikan surat ini kepada orang tua saya. Nah, ini merupakan contoh permintaan tolong-menolong dengan menggunakan bahasa yang santun. Baik anak-anak, ini meskipun kita sudah mengetahui ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin meminta tolong adik atau kakak atau saudara. Oke? Baik, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti ya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Resti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Baik anak-anak, seperti biasa ya nak, penjelasannya dilanjutkan oleh Bu Resti. Sebelum itu, mari dibuka buku paketnya halaman 68. Sudah ketemu? Baik nak, di halaman 68 ada ayo mencoba. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, dibaca dulu perintahnya. Buatlah kalimat menggunakan kata tolong sesuai dengan gambar. Dilihat nih. Ya. Di sini ada gambar. Gambar yang pertama sepertinya minta ini ya, Nak ya. Minta tolong angkat meja. Nah, kalimat tolongnya bagaimana? Anton, tolong bantu saya untuk mengangkat meja ini. Nah, seperti ini ya nak ya. Anton, tolong bantu saya untuk mengangkat meja ini. Ya, mudah ya nak ya. Ini untuk gambar pertama. Lanjut gambar yang kedua. Nah, ini Nina dimintain tolong untuk apa? Untuk menyapu halaman ya. Nina, tolong sapu halaman sekolah ya. Boleh seperti ini. Nina, tolong sapu halaman sekolah ya. Nah, bisa ya nak ya? Iya bisa ya. Lanjut, kamu buka buku paketnya halaman 70. Di sini kita akan belajar matematika nih. Ya, materinya apa? Tentang mengukur panjang benda. Nah, yang pertama awalnya kamu ukur dulu nak, mengukur panjang benda. Nah, ini panjangnya meja ini berapa? Bu Resi tadi sudah ukur panjang meja guru yang ada di kelas ini panjangnya 200 cm ya. Sedangkan jendelanya ini panjangnya 100 cm. Nah, setelah
sudah kamu ukur bendanya, lanjut kita akan mengubah nak, ya, mengukur satuan sentimeter menjadi meter. Nah, ini kita akan ubah, ya, maka merubah dari sentimeter menjadi satuannya meter. Nah, yang pertama dulu ya, kita kerjakan nama benda. Meja. Nah, ukurannya tadi, ukurannya berapa? Bu Resti sudah ngitung? Sudah mengukur, maaf. Iya, panjangnya 200. Nah, 200 cm. Nah, kita lihat nah anak tangganya nih, tangga satuannya. Sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter. Nah, naik ya. Naik berapa tangga? 1, 2. Naik 2 tangga berarti 200. Kalau naik diapain nak? Dibagi, pintar. 200 dibagi 100 sama dengan, nah, sama dengan kita coret nih, nolnya 2, coret. Ya, jadinya sisa 200 dibagi 100 sama dengan 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Paham ya nak sampai sini? Lanjut yang nomor 2, nama bendanya. Nah, nomor 2 ini nama bendanya apa? Jendela. Nah, tadi ukurannya berapa? Ukurannya jendela adalah 100 cm. Nah, caranya sama nih. Dari sentimeter ke meter. Nah, naik berapa tangga? 1, 2, naik 2 tangga. Berarti kalau naik dibagikan ya, 100 dibagi 100 sama dengan, nah, 1 bagi 1. Kamu lihat angka satunya aja nih. 1 bagi 1. 1. Nol-nolnya habis ya. Nah, ini dicoret nih. Nolnya 2 dicoret. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Gimana nak? Bisa sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Selanjutnya kamu buka buku paket halaman 71. Di sini kita akan membuat prakarya lagi nih, membuat kerajinan. Sebelumnya kita sudah belajar membuat prakarya atau kerajinan menghias gerabah ya. Nah, selanjutnya membuat kerajinan tangan masih dari tanah liat. Ya, kalian akan belajar membuat gerabah. Kalian dapat menggunakan tanah liat sebagai bahan pokoknya. Ingat-ingat nak, kalau kerajinan gerabah itu terbuat dari tanah liat. Kalian juga dapat membuat aneka gerabah, misalnya vas bunga atau bentuk buah dan sebagainya. Nah, jadi gerabah dari tanah liat ini bisa kamu bentuk macam-macam. Nah, bisa dari berbentuk buah, bisa juga berbentuk binatang, ya, atau benda-benda angkasa, misalnya bintang, bulan sabit, ya, pokoknya sesuai dengan kreativitas kamu. Perhatikan gambar di samping. Untuk membuat labu-labuan, kalian dapat melakukan tahapan sebagai berikut. Nah, contohnya ini membuat labu-labuan ya. Membuat buah labu dari tanah liat. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama, siapkan tanah liat secukupnya. Ya. Bahan utama membuat gerabah adalah tanah liat, maka harus disiapkan tanah liat secukupnya. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Ya, jangan banyak-banyak, nanti terlalu encer tanahnya, malah nanti susah dibentuk.
Jadi harus secukupnya aja. Lalu yang ketiga, contohlah bentuk labu dari labu yang sebenarnya. Nah, kamu nanti pas bentuk itu kamu lihat bentuknya dengan gambarnya. Agar apa? Agar nanti bentuknya sesuai dengan labu. Yang keempat, campurkan tanah liat dengan air. Jadi tanah liatnya itu agar lembek dan mudah dibentuk, ditambahkan air. Tapi ingat tadi Bu Resi sudah sampaikan, airnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nantinya bisa jadi encer, terlalu lembek dan susah dibentuk. Jadi harus secukupnya aja menuangkannya sedikit demi sedikit. Lanjut yang kelima, bentuklah adonan tanah liat seperti buah labu. Nah, setelah sudah terbentuk tekstur yang sudah kamu inginkan, selanjutnya kamu bentuk menggunakan tangan seperti buah labu beneran ya, kamu bentuk. Yang keenam, jemurlah buah labu tiruan hingga kering. Nah, kemudian setelah dibentuk nih sudah persis banget dengan buah labu, kamu jemur sampai benar-benar kering. Harus benar-benar kering, Nak. Ya, karena kalau misalkan masih basah nanti dia bisa retak. Ya. Lanjut yang ketujuh, berilah warna seperti buah labu yang asli. Nah, kamu warnai deh menggunakan cat air. Tapi mewarnainya harus pelan-pelan ya, khawatir nanti patah atau retak. Ya. Gimana, Nak? Penasaran tidak? Mau coba tidak nanti di rumah? Nah, nanti saja ya prakaryanya. Insya Allah ntar ada waktunya untuk membuat kerajinan tangan. Baik, Nak, cukup sampai di sini penjelasan yang dapat Bu Resi sampaikan. Semoga anak-anak kelas 2 dapat memahaminya dengan mudah, dan semoga juga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga juga kalian memahami penjelasan yang sudah disampaikan mulai dari Pak Riki, Bu Nuri, dan Bu Resti. Baik, Nak, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Gimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat terus ya. Amin. Ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.